Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Nayarat Mawardani, Jumra, dan Murpi. Di sini kami membuat sebuah proyek perancangan aplikasi perpustakaan online yang nama aplikasinya itu Pustaka Go. Langsung kebaca. Oke, yang pertama itu eh, keterbatasan perpustakaan konvensional mendorong perlunya solusi digital yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, kami merancang aplikasi Pustaka Go, sebuah perpustakaan online yang memudahkan pengguna mencari, membaca, dan mengelola buku dengan alur interaksi yang sederhana dan mudah dipahami sesuai prinsip IMK. Terus di sini ada beberapa tujuannya. Yang pertama, merancang antarmuka aplikasi perpustakaan online yang mudah dipahami oleh pengguna. Yang kedua, menerapkan prinsip-prinsip IMK dalam proses perancangan sistem. Terus yang terakhir itu menghasilkan desain dan prototipe aplikasi yang merepresentasikan alur penggunaan secara logis. Terus rancangan antarmuka dan alur sistem divisualisasikan dalam bentuk prototipe interaktif menggunakan Figma. Prototipe ini memperlihatkan hubungan antar layar, alur navigasi, serta simulasi penggunaan aplikasi dari awal hingga akhir. Ini ada beberapa tampilan awalnya. Terus ini ada halaman login. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Murphy. Oke, baik. Jadi saya akan membahas di bagian fitur home. Jadi di bagian fitur home ini eh, ada tersedia buku bacaan yang bisa dibaca langsung oleh pengguna dan terdapat juga kategori buku. Nah, di sini ketika kita mengklik salah satu buku di home ini, maka akan muncul detail buku yang siap untuk dibaca. Kemudian pada home juga ini ada kategori buku. Di antaranya ada kategori buku, ada pembelajaran, akademik, fiksi, buku anak, dan non-fiksi. Ini ada 5 kategori yang bisa dibaca sesuai dengan yang ingin dibaca. Kemudian di kategori buku pembelajaran tersedia eh, pembelajaran untuk anak SD, SMP, dan SMA yang bisa dibaca sesuai dengan jenjang pendidikannya. Oke, next. Kemudian di menu search ini kita bisa mencari buku, pengguna bisa mencari buku yang ingin dia baca, kemudian akan tampil buku bacaan tersebut. Oke. Jadi itu saja pembahasan saya. Saya berikan ke teman saya selanjutnya. Terima kasih. Di sini ada riwayat bacaan di mana halaman ini menampilkan buku yang sedang dibaca pengguna sehingga pengguna dapat langsung melanjutkan bacaan terakhir tanpa harus mencari ulang. Terus pada halaman ulasan digunakan untuk menampilkan ringkasan penilaian dan tanggapan pengguna terhadap buku yang telah dibaca. Halaman profil digunakan untuk melihat informasi akun pengguna serta mengakses menu pengaturan dan bantuan. Berdasarkan hasil perancangan, aplikasi Pustakago dirancang sebagai solusi perpustakaan online yang berfokus pada kemudahan akses dan pengalaman pengguna. Penerapan prinsip IMK terlihat pada alur navigasi yang jelas, pembagian fitur yang terstruktur, serta desain antarmuka yang sederhana. Sekian presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Ini ada opening dari aplikasi yang kami buat. Terus di sini ada 3 halaman untuk menuju login. Dan di sini ada halaman login untuk memasukkan email, terus memasukkan password.
Nah, di sini juga ada, misal belum terdaftar itu kita akan mendaftar akunnya dulu. Di sini terus ada lupa kata sandi juga. Setelah itu, setelah memasukkan email dan password, sini kita login ke halaman. Oke, baik. Jadi sekarang lanjutkan pada bagian home. Di sini ada terdapat rekomendasi buku yang bisa kita baca, dan juga terdapat kategori buku. Di sini ada kategori pembelajaran, akademik, fiksi, buku anak, dan non fiksi. Nah, di sini ketika kita klik salah satu buku pada rekomendasinya, maka dia akan tampil detail bukunya sama tentang buku yang kita klik tadi. Kemudian pada kategori buku, misalnya kita klik di bagian pembelajaran, nah maka akan muncul fitur mengenai tadi kategori buku itu pembelajaran, ada untuk SD, ada untuk SMP, dan ada untuk SMA. Oke, kita masuk di bagian untuk anak SD. Nah, di sini terdapat buku untuk anak SD sederajat. Begitupun yang SMA dan SMP tadi. Kemudian sama di kategori buku juga di akademik. Ini buku-buku mengenai akademik. Di fiksi, buku untuk anak, dan ada juga untuk non fiksi. Kemudian ada menu search di sini. Di sini untuk mencari buku yang ingin kita mau baca. Kita tinggal masukkan judul buku yang mau kita baca, maka akan muncul buku tersebut. Nah, itu saja penjelasan saya. Kemudian saya berikan ke teman saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada bagian bacaan saat ini, di mana tampilan buku yang sedang dibaca oleh pengguna. Fitur ini membantu pengguna melanjutkan bacaan terakhir tanpa harus mencari ulang dan ditampilkan sampul buku dan judul sehingga memudahkan identitas bacaan yang sedang berlangsung dibacakan atau riwayat yang dibacakan oleh pengguna. Terus ada ulasan, di mana ulasan ada bagian ulasan di mana halaman ulasan digunakan untuk menampilkan ringkasan penilaian dan tanggapan pengguna terhadap buku yang telah dibaca. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat kesan serta penilaian buku sehingga membantu pengguna lain dalam membantu memilih buku bacaan. Terus ada fitur profil, di mana pada halaman profil berisi informasi akun pengguna. Pada halaman ini pengguna dapat melihat serta mengakses beberapa menu. Yang pertama itu bantuan serta halaman ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.